Shalom, damai sejahtera bagi kita sekalian. Kita berjumpa kembali di malam hari ini. Setelah sepanjang hari ini kita boleh beraktivitas, sepanjang hari ini kita boleh melakukan segala tugas dan tanggung jawab kita. Saatnya malam hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Engkau sudah menyertai kami sepanjang hari ini dalam tugas dan tanggung jawab kami, dalam pekerjaan kami. Terima kasih Tuhan. Namun ampuni kami jika ada kesalahan, ada perbuatan-perbuatan kami yang tidak berkenan kepadamu hari ini. Saat ini kami rindu mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biar Engkau mengaruniakan kami hikmat dan pengertian untuk kami boleh mengerti dan memahami apa kehendak-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Saudaraku yang diberkati Tuhan, malam ini bacaan kita saya ambil dalam Injil Markus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-35 sampai ayatnya yang ke-39. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Saudaraku yang diberkati Tuhan, renungan malam hari ini saya beri judul "Tetap Kuat di Saat Keadaan Semakin Berat". Saudaraku yang diberkati Tuhan, menaruh kepercayaan kepada Tuhan dan mengatakan Tuhan itu baik, Tuhan itu sangat baik, merupakan suatu hal yang biasa atau yang mudah kita lakukan ketika kita berada dalam keadaan baik-baik saja, atau ketika kita berada dalam keadaan yang nyaman, atau hampir semua kebutuhan kita tercukupi, atau saat apapun yang kita inginkan dapat kita capai dengan sangat mudah, dengan sangat gampang pula kita pasti mengatakan Tuhan itu baik, Tuhan itu teramat baik. Tetapi akan berbeda halnya jika kita sedang berada dalam suatu keadaan yang menakutkan, dalam keadaan tertekan, atau dalam pergumulan yang berat. Bukan suatu hal yang mudah bagi seseorang untuk dapat berharap sepenuhnya kepada Tuhan ketika seseorang itu berada dalam posisi seperti ini. Situasi seperti ini memang membutuhkan sebuah kesabaran dan ketekunan. Saat keadaan keuangan kita terpuruk dan saat bersamaan pula orang-orang yang kita kasihi meninggalkan kita,
keluarga kita berantakan, anak-anak kita terlibat perkelahian, anak-anak kita terlibat narkoba, anak-anak kita terlibat pergaulan bebas, seks bebas. Bahkan ada segudang keadaan yang tidak menentu, segudang persoalan yang ada di depan kita dan yang harus kita hadapi, yang harus kita jalani. Apalagi sebuah penantian doa-doa yang kita naikkan tidak kunjung dijawab oleh Tuhan. Maka hal-hal inilah yang membuat banyak anak-anak Tuhan, banyak orang-orang yang mengaku Kristen berbalik meninggalkan Yesus. Pemirsa yang diberkati Tuhan, kekristenan bukan soal sakit sembuh. Kekristenan bukan soal berkat-berkat. Kekristenan bukan soal mujizat-mujizat. Kekristenan bukan soal bagaimana engkau memperoleh seluruh keinginan. Tetapi kekristenan adalah bagaimana engkau menerima Yesus Kristus sebagai juru selamatmu dan engkau hidup di dalam kasih. Itulah kekristenan. Kaya bukan nilai, saudaraku. Sembuh bukan nilai, saudaraku. Tetapi hidup di dalam kasih, itu adalah nilai. Paulus mengatakan dalam 1 Korintus 13 ayat 1, 2, dan 3. Dia mengatakan, sekalipun aku mempunyai karunia bahasa manusia dan bahasa malaikat, sekalipun aku mempunyai karunia bernubuat, memiliki pengetahuan, memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, sekalipun tubuhku, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Aku sama sekali tidak berguna. Saudaraku, seberapapun besar persoalanmu, seberapapun besar pergumulanmu, ketika engkau mempercayakannya kepada Yesus dan engkau tetap hidup di dalam kasih, badai persoalanmu, badai pergumulanmu akan diredakan, akan ditenangkan. Lakukanlah bagianmu dan biarkan Yesus melakukan bagiannya sesuai dengan waktunya. Dan engkau akan menyaksikan bagaimana Dia berkata, diam, tenanglah. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus mengasihi saudara. Amin.